Halo, selamat datang Bapak Ibu guru, para pejuang pendidikan profesi guru atau PPG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Jangan lupa subscribe dan like Bapak Ibu guru untuk membantu saya dalam membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung saja kali ini saya akan melanjutkan tentang 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 3. Baik, langsung saja dengan soalnya. Soal nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Indikator mengacu pada tujuan pembelajaran. E. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jadi kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu guru? Jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal nomor 22. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. B. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Memotivasi kegiatan aktif peserta didik. C. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. D. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. E. Keterkaitan dan keterpaduan. Jadi jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan, yaitu antara kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran ini memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Soal nomor 23. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut yang benar, yaitu A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, dan evaluasi. E. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jadi untuk jawaban E itu pasti salah ya teman-teman, karena yang terakhir itu adalah bukan sintesis tapi pastinya evaluasi. Jadi jawabannya adalah B. Ingatan, pemahaman, kemudian aplikasi, setelah diaplikasi yaitu analisis, setelah dianalisis yaitu sintesis, kemudian dievaluasi. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. E. Ingatan, pemahaman, analisis, dan evaluasi, sintesis, dan mencipta. Jadi jawabannya adalah D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Mengapa dikatakan perbaikan? Karena pada taksonomi Anderson ini ditambah dengan mencipta. Kalau S. Bloom itu hanya pada sampai pada tahap evaluasi saja. Diingat-ingat ya teman-teman, di situ perbedaannya itu di mencipta ini. Soal nomor 25.
Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Jigsaw, C. Inquiry, D. Problem solving, E. Picture and picture. Ingat, jadi model pembelajaran yang terkait dengan pemecahan masalah itu adalah D. Problem solving. Soal nomor 26. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Latar belakang siswa. Jadi jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan itu menjadi faktor penting ketika akan melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Soal nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi inti, C. Pencapaian kompetensi dasar, D. Pencapaian tujuan pembelajaran, E. Pencapaian standar kelulusan. Jadi jawabannya adalah E. Pencapaian standar kelulusan. Soal nomor 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Memarahinya agar tidak mengulanginya dan belajar lebih giat lagi. E. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Soal nomor 29. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran atau urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen silabus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. E. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi jawabannya adalah C. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Soal nomor 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Materi sesuai dengan kehidupan nyata siswa, E. Menggunakan satu sumber. Jadi kecuali yang bukan termasuk ciri-ciri CTL adalah E. Menggunakan satu sumber. Itu salah. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen Bapak Ibu guru semuanya untuk memotivasi saya terus membangun channel ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 4. Ditunggu ya. Terima kasih.